semuanya. Nah, kali ini saya ada di saungnya Mas Yanto. Ini saungnya Mas Yanto di Durisai Farm di Purworejo, Jawa Tengah, teman-teman. Nah, ini beliaunya. Nah, pada kesempatan sore ini kebetulan saya mampir ke tempat Mas Yanto. Cuman memang ada ininya, teman-teman, ada apa namanya, saya itu baru mau main kemana-mana kalau ada ininya, teman-teman. Ini loh, teman-teman. Nah, ada duriannya. Ini Alek bisa entek akeh. Oke, teman-teman, mumpung ini hujannya reda, saya lagi sama Mas Yanto. Mas Yanto ini peternak senior lah. Beliau sudah lebih dari 10 tahun lah di kambing, di peternakan kambing, teman-teman. Nah, 78 Farm Jogja itu kalau nggak ketemu Mas Yanto mungkin sampai sekarang sudah nggak ada ceritanya, teman-teman. Karena saya diselamatkan Mas Yanto dengan cara dikoreksi harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, jadi otak saya dicuci total, teman-teman. Nah, saya di video-video sebelumnya sudah cerita soal kerugian awal segala macam. Sebenarnya belum seberapa, teman-teman. Ceritanya Mas Yanto memulai peternakan ini yang belum banyak diungkap orang, teman-teman. Nah, ini mumpung ada beliaunya, ini saya berkesempatan mewawancarai Mas Yanto, teman-teman. Saya mau cerita soal mau tanya soal awal muasalnya Mas Yanto peternak kambing. Mas Yanto, nyun sewu. Ya. Nah, Mas Yanto, dulu tahun berapa mulai ternak kambing, Mas? Dulu saya mulai ternak kambing itu piara 2 ekor itu di tahun 2006. Jadi pertama kali 2 ekor nih, Mas? Iya. 2 ekor di tahun 2006. Nah, dari 2 ekor itu perkembangannya gimana, Mas? Ya dulu karena masih sambilan, masih belajar ya, dengan banyak kekurangannya dan lain sebagainya, ya agak lambat perkembangannya. Tapi alhamdulillah setelah tahun 2010 itu baru ketemu jati diri bahwa peternakan kambing itu harus demikian itu di 2010 sampai 2012 itu mulai bisa merasakan. Tapi dulu waktu di 2006 sampai 2010 itu memang ya sangat berat karena perjuangan itu, istilahnya itu belajar dalam ternak kambing itu memang kita kan nggak punya guru, nggak punya mentor dan lain sebagainya. Hanya istilahnya kita bertandang ke peternak-peternak yang lebih senior di Kaligesing. Karena dulu saya kan ternaknya kan kambing Kaligesing. Oke. Kambing Kaligesing. Jadi dari situlah saya tahu bahwa perawatan kambing Kaligesing itu seperti ini. Sebenarnya sama lah dengan kambing-kambing lainnya. Cuman karena spesifiknya di kambing kontes, akhirnya saya belajar dari awal cara memelihara kambing kontes yang benar itu seperti apa, dan ternyata alhamdulillah membuahkan hasil. Dan sampai sekarang bisa dikatakan sudah berkembang lah dari 2 ekor ini menjadi mungkin 100-an ekor induk ya. 100-an ekor induk dengan pasti sudah jualnya sudah ribuan ya, Mas? Iyalah, jual cempenya sudah ribuan. Jual cempenya sudah ribuan. Nah, tapi gini, Mas, channel YouTube 78 Farm Jogja ini kan dikenal orang itu kan nggak suka menampilkan yang manis-manis, Mas. Kan sukanya kan membongkar hal-hal yang pahit-pahit, Mas, gitu. Nah, Mas Yanto, mbok ceritakan ulang dulu berprosesnya tuh jatuh bangunnya seperti apa, Mas? Ya sebenarnya banyak sekali lah. Yang jelas gini, perjuangan untuk membuka suatu usaha, entah itu ternak kambing atau usaha yang lain, itu mungkin hampir sama lah. Kita butuh kerja keras. Yang tidak dimiliki orang-orang itu adalah dia tidak mau kerja keras, tapi maunya sukses. Lah itu salahnya di situ. Jadi nggak mau berproses ya, Mas? Iya. Tapi kalau kita mau kerja keras, apapun usaha yang kita lakukan itu sebenarnya bisa.
kerja keras itu termasuk kita harus berkorban waktu, berkorban kesenangan. Dulu kan saya sempat istilahnya waktu berproses awal itu kan menekan apapun kesenangan saya itu saya tekan. Pokoknya saya gimana caranya usaha ternak ini berhasil. Makanya saya belajar ke sana kemari tentang breeding, tentang cara beternak yang baik, tentang pakan dan lain sebagainya. Ke teman-teman yang lain yang saya anggap sukses. Dan alhamdulillah istilahnya itu apa yang saya mimpikan itu terwujud, dan ini tidak lepas dari kerja keras tersebut. Karena ternak itu sebenarnya mudah, cuman kita itu harus berjuang gitu. Karena saya itu berangkat dari tidak punya modal, Mas Bayu. Kalau orang-orang kan banyak peternak yang sekarang ini kan dia berangkat dengan punya modal. Kalau saya kan benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol ya, Dari Mas. nol, dan itu hanya saya kembangkan dari 2 ekor itu saya kembangkan terus. Saya tidak membeli motor, tidak membeli mobil, tidak Pokoknya membeli, hobinya direm ya, Mas. Hobi saya rem semua. Yang penting kandang saya nambah gitu. Itu sampai sekarang, bahkan saya sekarang masih tiap tahun masih bikin kandang. Iya, teman-teman, ini saya menyaksikan sendiri hasil jerih payah Mas Yanto. Sudah bisa beli tanah di belakangnya, bikin kandang untuk nanti kambing-kambing Nigerian Dwarf, untuk Anglo Nubian, segala macam. Kambing PE-nya juga masih kok, teman-teman. Nah, ini Mas Yanto kan ada hal yang mungkin orang lain susah membayangkan, Mas. Ya. Mas Yanto ini kan pernah ganti kandang sebanyak 8 kali, Mas. Iya. Nah, mohon diceritakan, Mas, kok bisa sampai 8 kali harus bongkar kandang tuh kayak apa, Mas? Duitnya kan nggak sedikit itu, Mas. Jadi gini, dulu saya kan awal mula itu kan bikin kandang kan nggak pakai ilmu, nggak pakai istilahnya pengalaman, asal bikin aja. Mencontoh tetangga saya bikin kandang. Tapi ternyata kandang itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan apa yang kambing inginkan itu tidak sesuai. Akhirnya saya rubah lagi. Bentuknya saya rubah lagi, ukurannya saya rubah lagi. Ternyata tidak sesuai lagi, saya rubah lagi. Dan ini berproses itu sampai sekarang, Mas. Dan alhamdulillah sekarang ketemu dengan kandang semi umbar yang sekarang saya bikin ini alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Istilahnya dengan kandang yang model yang paling baru ini, saya pikir kambing akan lebih bahagia lah. Jadi ini ya, Mas, ini kandang semi umbaran ini kandang model ke 9. Iya, 9 berarti itu udah berpuluh-puluh kali rubah. Ya alhamdulillah lah sekarang. Jadi gini, beternak itu memang harus diamati, Mas Bayu. Harus diamati, dipelajari. Janjane karepe wedhus iki kepiye sih ngono. Lah itu kita turuti. Jangan kambing yang suruh ikut kita, tapi kita yang nurut kambing, supaya kita tahu kambing itu sebenarnya dia kan nanti akan berak pinak, menyusui dan lain sebagainya. Itu kan butuh faktor banyak, dan itu yang akan menentukan tuh dia sendiri. Dia harus seperti apa. Nah, kita ikut. Makanannya seperti apa, kandangnya seperti apa, cara merawatnya seperti apa itu. Jadi jangan sampai kambing kita paksa seperti kemauan kita, kayak orang-orang yang sekarang dulu tuh sering ngomong, wah kambing itu dikasih makan jerami aja bisa dan lain sebagainya. Itu kan kambing dulu, karena memang saya tahu jerami itu banyak, murah, tapi kan nggak cocok kambing kok dikasih makan jerami. Kalau gedebok pisang, Mas? Sama lah. Kambing itu kan makannya kan daun-daunan, domba makannya rumput, ya seperti itu. Jadi kita ikut aja apa yang dia mau gitu loh. Nah, nanti kita akan sukses dengan kayak itu. Kalau kandang pertama itu langsung berdiri sendiri di luar rumah atau masih ikut di dalam rumah, Mas, dulu, Mas? Dulu kandang saya pertama itu kan saya nggak punya kandang, Mas Bayu. Jadi kambing ikut di dalam rumah, di dapur. Jadi 2 ekor pertama itu kambingnya ada di dapur, Mas? Nah, di dapur mertua lagi. Akhirnya mertua marah-marah kan suruh bikin kandang. Akhirnya saya bikin kandang karena waktu itu saya nggak bisa bayar tukang dan beli istilahnya kayu juga nggak bisa. Ya akhirnya kita pakai bambu seadanya. Saya bikin sendiri itu. Ya itu akhirnya ya jadilah seorang mekanik bikin kandang ya kayak gitu. Jadi saya kan nggak tahu ya namanya ilmu pertukangan seperti apa ya. Tapi ya dengan semangat, hasil pengamatan ya, Mas. Dengan semangat yang luar biasa ini akhirnya ya jadi juga, walaupun nggak bagus lah. Tapi alhamdulillah bisa dipakai entah 2 tahun atau 3 tahun itu. Yang jelas kambingnya nyaman ya, Mas. Nyaman.
Ya makanya itu, kalau kambing nyaman tuh dia juga berkembang biak. Tapi kalau kambing nggak nyaman ya matilah itu pakai kambingnya. Mas, pasti ada yang penasaran Mas, kok berubah berkali-kali. Nah, hal-hal yang salah itu, yang basic-basic salah soal kandang itu apa Mas biasanya Mas? Jadi gini Mas Bayu, kalau kandang itu kan yang mau dipakai kambing itu dalam hidup sehari-hari kan itu. Jadi dulu saya pikir ya seperti orang-orang bikin di kampung-kampung saya lah. 1 petak 2 petak dibikin. Ternyata kan pakannya ketinggian. Tempat pakannya ketinggian gitu ya. Akhirnya banyak kambing yang broyongan dan sebagainya. Terus jerujinya itu terlalu lebar, akhirnya kambing kepalanya bisa keluar nggak bisa masuk. Nah itu saya koreksi terus sampai ukuran per petaknya harus berapa. Ternyata kambing kali gising itu kan kambingnya besar Mas. Betul. Nah, yang dipelihara di kampung saya itu kambing Jawa Randu, kandangnya sempit. Akhirnya kita begitu beranak 2 ekor jadi besar-besar nggak muat. Akhirnya saya perluas lagi. Sekarang ukurannya menjadi 1,5 kali 2 meter per petaknya. Nah ternyata kemajuan zaman begitu sampai sekarang ini ternyata kambing itu lebih enak di luar daripada di dalam kandang. Hanya saya bikin kandang semi umbaran. Ya, kan berproses terus. Dan saya memang mungkin beda lah dengan orang-orang lain dalam beternak kambing itu. Kalau saya ternak kambing saya amati, saya pelajari, terus saya menentukan bahwa ini harus dirubah supaya demi kenyamanan itu. Dan dalam beternak kambing ini saya punya target Mas Boy. Di tiap 5 tahun tuh saya punya target apa. Terus progres per tahunnya itu apa? Itu saya amati terus. Kemajuannya seperti apa. Baik dalam jumlah ternak ataupun pakan, penambahan aset gitu ya Mas. Penambahan aset. Terus kita harus butuh apa itu progresnya kita kan. Seperti sekarang kan saya targetnya tiap tahun harus bikin kandang 1 vlog. Makanya 1 tahun 1 vlog, 1 tahun 1 vlog. Jadi yang penting konsisten ya Mas. Iya. Dan target itu harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun itu. Nah, nanti 5 tahun, umpamanya 5 tahun saya bikin kandang 5 vlog. Berarti per tahun harus bikin 1 vlog gitu. Entah itu dananya dari mana kan nanti kita baru berusaha dari situ. Gitu loh. Dari kita jualan kambing, jualan anakan, jualan serintil, jualan susu dan kita kumpulkan. Kalau saya hasil jualan-jualan itu enggak untuk yang mewah-mewahan lah, untuk beli mobil, beli rumah bagus enggak. Saya mobil enggak punya, mobil punya pickup. Tapi saya kepunya bikin kandang yang luas. Karena saya pengen memberikan contoh ke masyarakat bahwa usaha kambing itu sebenarnya usaha yang cukup menjanjikan gitu loh. Bukan usaha sampingan gitu, tapi usaha bisa dijadikan usaha pokok yang bisa menghidupi satu keluarga dengan istilahnya sejahtera lah itu. Jadi sebenarnya kalau dijalani dengan benar, mau berproses, ternak kambing itu bisa jadi penghasilan utama keluarga ya Mas? Bisa, sangat bisa sekali. Bahkan kalau punya indukan 100 tuh, kalau umpamanya kita punya kambing kalkis nggak usah kelas kontes lah, kelas biasa aja. Kita punya 100, itu minimal gaji kita sebagai owner tuh 15 juta itu bersih tuh bisa. Bisa ya Mas? Bisa. Asalkan semuanya benar kan gitu Mas. Ya. Mas Anto ini kan dulu PNS Mas. Nah kok mau-maunya resign terus fokus ternak kambing Mas? Dulu itu kan saya kan di Jambi Mas, jadi PNS itu di Jambi. Karena waktu itu ada apa ini namanya otonomi daerah. Saya kan bukan putra daerah, akhirnya saya tersingkir terus. Lah akhirnya saya jenuh di situ. Istilahnya jabatan bukan tambah naik tapi malah tambah dipinggirkan. Karena otonomi daerah. Iya, karena saya keluar aja. Karena saya yakin orang hidup tuh nggak harus jadi pegawai negeri kok. Bisa kita dengan usaha, bisa kita dengan bekerja yang lain bisa. Nah, contohnya sekarang saya ternak kambing aja, dan saya masih hidup sampai sekarang. Bahkan banyak pegawai negeri yang kesini ya Mas? Aset saya itu bertambah itu malah justru jadi peternak kambing, bukan jadi montir atau pegawai negeri malah. Alhamdulillah dengan sekarang saya jadi peternak kambing, saya bisa punya kandang banyak, punya kambing banyak. Istilahnya punya kehidupan yang malah justru lebih bagus daripada dulu. Oke. Makanya kita harus yakin. Gitu. Harus yakin ya Mas, bahwa beternak kambing atau beternak domba dengan benar itu bisa jadi penghasilan utama keluarga gitu ya Mas? Sangat yakin. Makanya gini loh, banyak sekarang kan orang-orang kaya yang punya duit itu kadang kan motor aja belinya Harley, mobil belinya Alphard, Pajero dan lebih ke Lamborghini. Itu mahal Mas. Tapi kenapa dia beli? Karena dia yakin dengan kenyamanannya, yakin dengan prestisnya dan lain sebagainya. Coba kalau kita berternak kambing seyakin itu,
Makanya kita punya duit pasti digelontorkan untuk usaha ternak, tidak untuk yang lainnya. Tapi rata-rata orang kan suruh bangun kandang aja, kadang habis berapa 50 juta eman-eman. Bikin ini beli mesin chopper aja kadang mungkin bisa dihitung lah di peternakan ini, beli chopper aja. Chopper itu paling kan nggak sampai 10 juta man. Itu berat. Padahal kita dengan menchopper pakan, kita kayak di kandang saya ini mas, itu menghemat sekitar 37 juta loh mas dengan dichopper itu. Per bulan? Per tahun. Oh per tahun. Oke. Coba. Itu kan keuntungan kita. Nah itu orang kadang choppernya hanya harganya paling 10-an juta, di bawah 10 juta lah bisa dikatakan. Tapi kita menghemat 37 juta per tahunnya. Kan luar biasa. Luar biasa kan. Itu kadang orang nggak mau. Beli kandang, bikin kandang besi nggak punya saya. Habisnya berapa? 50 juta. Dia enggan mengeluarkan itu. Karena padahal dia yakin, kan lucu. Harusnya kalau dia yakin ternak kambing itu untung, harusnya berapapun uang digelontorkan ke situ. Betul. Saya yakin orang kaya beli Harley Davidson. Ya Harley Davidson itu 1 miliar. Itu 900 juta harganya. Motor loh itu. Iya. Apa? Karena masih dia hujanan yakin, ya mas? Dia yakin naik motor Harley itu lebih enak daripada naik motor Jepang. Iya. Itu. Harusnya kita seperti itu mas. Iya. Oke. Nah mas, singkat aja mas. Kalau di kandang Mas Yanto itu pakan untuk ternak itu opo mas? Nah, kalau saya pakannya alami aja. Saya pakai daun, saya nanam. Terus saya bekerja sama dengan penebang pohon. Penebang pohon di daerah saya kasih sinso gratis. Satu orang satu. Saya udah sampai sekarang udah ngasih 7 unit ya. 7 unit ke penebang pohon. Penebang pohon itu gratis, kasih. Otomatis secara fisiologis karena kita ngasihnya gratis, dia akan ngasih kabar. Saya nebang di sini, akhirnya saya bawa 1 pickup tiap hari. Sekarang malah justru 1 hari sekali diantarin dari PU 1 jam. Terus yang dari penebang pohon 1 pickup tiap hari. Makanya belum dari kebun sendiri ya mas? Belum dari kebun sendiri. Saya punya sekitar 1 hektar tanaman HPT. Itu saya tanam rapi. Jadi kalau pakai tanaman nanam sendiri pakai hijauan itu nutrisinya, biayanya segala macam asik di kitanya ya mas? Iya. Asik di kita, asik di ternaknya ya mas? Iya. Dan kecukupan nutrisi dan kecukupan jumlah itu sing jelas dia pasti gitu loh. Pasti. Pasti. Jadi kalau orang ada yang kalau saya enak beli Pak Yanto pakan kering ya monggo. Karena dia memang lebih murah dengan itu. Kalau saya memang lebih murah dengan ini. Jadi memang jalan atau cara masing-masing peternak itu beda, Mas. Betul. Kadang ada yang mengatakan, wah, miara nanam rumput itu mahal, kosnya jadi mahal, nanam ini pakan hijauan mahal. Itu kan bagi mereka. Ya. Kalau bagi saya, tiap hari diantar kok. Itu istilahnya kita nggak bayar kok. Ya. Betul. Sekarang kalau kita ngasih sinsu, harganya kan 2 juta. Itu dipakai dia bertahun-tahun sampai 2-3 tahun nggak rusak kok. Sekarang 2-3 tahun kita dapat pakan tiap hari. Variatif lagi. Ya. Istilahnya kayak kontrak 2 tahun apa 3 tahun itu dengan 2 juta. Ongkosnya 2 juta. Nah, iya. Coba dibagi per hari kan murah banget itu. Jadi istilahnya gini teman-teman, Mas Yanto itu selain beternak kambing juga beternak sensho. Beternak mesin potong, Itu lahan 1 projo milik saya semua. Oke Mas, mungkin yang terakhir ini Mas, Mas Yanto, kan banyak yang sebenarnya orang mau ternak kambing, ternak domba, orang ada sebagian juga peternak yang mau membesarkan usaha ternaknya, cuman mayoritas masih galau Mas. Saya tuh harus ngikutin siapa, saya tuh harus pakai ilmunya yang apa gitu. Itu ini Mas, supaya kegalauan itu bisa terobati dengan video ini. Nah, mohon Mas kasih saran Mas untuk yang pemula Mas, baiknya bagaimana? Jadi untuk yang pemula yang memang belum pernah sama kali ternak atau masih awal beternak, itu sebaiknya gini, beternaklah dengan ilmu, karena beternak dengan ilmu itu menyenangkan. Tapi kalau beternak tidak pakai ilmu itu menyengsarakan. Lah sekarang kan di Jogja di 78 farm kan ada pelatihan, itu 1 bulan bisa 2 kali. Itu monggo jenengan daftar ke sana, ikut pelatihan di sana. Memang
pelatihan di 78 Farm tuh nanti juga saya sebagai mentornya tuh ikut di situ ngasih ilmu lah sedikit, bagi-bagi pengalaman lah. Memang nanti kalau kita sudah ikut itu nanti kita akan tahu sebenarnya sebagai pemula itu apa yang harus dilakukan supaya kalau terperosok itu nggak sedalam dulu Mas Bayu atau saya lah. Istilahnya kita bagi-bagi sharing pengalaman. Jadi kita nanti memang pelatihan di 78 Farm itu bukan pelatihan yang mewah, bukan pelatihan dengan ilmu tinggi, tapi memang benar-benar kita dasar gitu loh. Pondasinya ya pondasinya di situ. Kalau nanti pondasinya kukuh, insya Allah lah nanti peternakan kan jalan dengan lancar. Jadi bagi teman-teman yang memang mau ngawali atau mau mengembangkan usahanya, saya 78 Farm Jogja dan Mas Yanto Luri saya siap mendampingi teman-teman. Mendampingi benar-benar dari basic ya Mas. Iya. Benar-benar dari nol ya Mas. Benar-benar dari nol ya. Cara awal kita mau beternak betul harus seperti apa? Karena banyak yang terjerumus itu justru di awal ini, gitu loh. Jadi, salah menentukan langkah, salah menentukan pakan, salah menentukan kandang di situ, gitu loh. Jadi, karena ini yang nanti akan menjadi biaya jadi mahal di situ Mas. Tapi kalau dari awal kita tahu sudah benar langkahnya, nah, nanti kan kita stepnya boleh lah nanti setelah dari 78 Farm mau ikut pelatihan di mana pun yang spesifik itu boleh. Ya lebih spesifik ya. Monggo. Betul. Tapi paling enggak yang awal ini kita tahu ya basicnya. Oke teman-teman, Mas Yanto ini dulu yang saya undang ke 78 Farm Jogja karena waktu itu saya ngupload kandang saya pertama kali di Facebook itu. Mas Yanto ini yang memberikan komentar sangat pedas teman-teman. Mas Yanto itu memberikan komentar di unggahan Facebook saya itu kandangnya salah total gitu. Wah, saya waktu itu bercampur emosi teman-teman. Ini orang sopo kok gitu ya kan. Ketika saya undang, saya ajak ngobrol, maksudnya apa Mas kok komentarnya seperti itu? Oh kayak gini. Oh ternyata memang saya yang salah. Dan ini teman-teman, dan sampai waktu itu saya bikin tulisan di pakai banner di kandang saya itu, tulisannya bunyinya berubah itu berisiko, tidak berani berubah akan lebih berisiko. Gitu ya Mas Yanto? Iya. Berubah itu berisiko. Tapi kalau tidak berubah lebih berisiko. Lebih berisiko ya Mas. Makanya kan sekarang gini. Jadi kalau kita mau beternak ya paling enggak kita cari ilmu dulu lah supaya kita enggak terlalu gegabah dan tidak banyak yang salah. Enggak banyak yang salah ya Mas. Karena kalau banyak yang salah artinya banyak duit terbuang percuma ya Mas. Karena kan gini, tujuan kita mau beternak kan buat usaha. Berarti kan harus ada modal dan lain sebagainya. Karena kalau modal banyak yang terbuang kan energinya habis ya Mas. Oke teman-teman, ini bincang-bincang singkat saya Bayu 78 Farm Jogja dengan Mas Yanto Luri saya Purworejo Jawa Tengah. Nah ini mohon izin teman-teman, kita mau melanjutkan untuk menghabiskan durian. ini saya kasih ini singkat teman-teman. Ini perluasan kandang Mas Yanto yang beliau dapatkan tanahnya ini hasil dari ternak. Ini beliau nambah sekitar 1 hektar. Nah, ini beda banget dengan peternak-peternak lain. Kalau peternak-peternak lain berusaha membuat kandangnya areanya penuh dengan kandang, ini Mas Yanto bikin kayak klaster-klaster teman-teman. Jadi ini 1 blok isinya nanti cuma kandang semi umbaran. Jadi memang spesifik teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon supportnya untuk like, subscribe, komen, share video-video kami. Silahkan kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga liputan kami, video-video kami bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Mas, 1 kata Mas untuk masyarakat Indonesia supaya semangat beternak Mas. Beternak itu keren. Oke teman-teman, beternak itu keren. Terima kasih.